البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Qawaidul Fiqhiyah, yaitu pembagian, bisa dikatakan pembahasan terakhir daripada kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Pembahasan terakhir, ada dua pembahasan, setelah itu penutupan. Naam. Pembahasan yang kita ambil sekarang ini adalah contohnya orang yang punya hutang di warung atau toko, dia nggak tahu tiba-tiba ada orang muslimin bayarkan hutangnya. Kira-kira senang nggak antum? Antum punya hutang di warung 1 juta. Antum sudah ada janjian sama pemilik warung, nanti mungkin akhir bulan tak bayar. Ternyata ada muslimin nggak ngomong kita, muslimin nggak ngomong kita. Tiba-tiba muslimin nanya punya toko ini, si fulan punya hutang nggak? Punya Pak, berapa? 1 juta. Dibayarkan sama muslimin tadi itu. Senang nggak kira-kira? Nah, itu bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh-boleh saja. Yang bayarkan tadi itu dapat pahala kalau meniatkan untuk sedekah, tapi kalau niatkan untuk dibalikkan uangnya, dia berhak mendapatkan uangnya lagi. Paham belum? Misalkan tak bayarkan dulu aja 1 juta. Nanti biar yang hutang itu bayarnya ke dia gitu loh. Paham ya? Itu kalau ada, berarti ada 3. Kalau meniatkan untuk balik uangnya tadi, dia berhak mendapatkan uangnya 1 juta tadi itu, karena dia hanya menutupi sementara. Kalau meniatkan sedekah, nah, berbuat baik dapat pahala, walhamdulillah. Kemudian kalau yang ketiga enggak meniatkan apa-apa, enggak meniatkan untuk disedekahkan, enggak meniatkan untuk minjamkan uang juga, cuman istilahnya cuman apa? Cuman lewat gitu aja, udah tak bayarkan gitu aja. Nah, itu juga enggak perlu dibalikkan lagi. Paham belum? Jadi ada 3 kemungkinan ya. Nah, seperti itu kan kadang terjadi. Nah, mungkin si fulan ini orangnya orang baik, punya harta banyak. Melihat kok si fulan ini kelihatannya di toko ini punya hutang gitu loh. Muslim ini datang gitu loh, ngomong sama pemilik toko, "Pak, si fulan itu punya hutang enggak, Pak?" "Punya." "Berapa?" 1 juta. "Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, Pak. Tak bayarkan 1 juta ini." Udah, lunas berarti kan? Otomatis si fulan senang dibayarkan tadi itu. Tapi lihat dulu, yang bayarkan ini niatnya apa? Niatnya untuk membayarkan karena disedekahkan, diinfakkan, berarti dikasih hadiah istilahnya gitu ya. Berarti dapat pahala dia, atau niatnya cuma bayarkan sementara. Bayar sementara itu untuk melunasi di toko itu, yang hutang ke toko itu nanti bayar ke dia gitu loh. Paham maksudnya? Itu pembahasan kita saat ini. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah, man adda an ghairihi haqqan falahu ar-ruju' in-nawa. Man adda an ghairihi haqqan falahu ar-ruju' in-nawa. Barang siapa yang sudah menunaikan hak orang lain, membayarkan hak orang lain, maka dia masih berhak untuk apa? Nah, minta kembali jika dia meniatkan. Paham belum? Innamal a'malu binniyat. Jadi dia masih punya apa? Punya hak itu loh. Kan dia kan ngasih, misalkan bayarkan hutang tadi kan niatnya ya untuk menutupi sementara. Paham ya? Nanti yang punya hutang itu mengembalikannya ke dia. Itu berarti dia berhak mendapatkan kembalian tadi itu. Tapi kalau dia meniatkan sedekah dan dibayarkan hutangnya, udah selesai. Enggak perlu dibalikkan lagi. Paham belum ini maksudnya? Paham belum? Paham belum? Ayo, ini perlu dipahami baik-baik karena terkadang terjadi seperti ini. Nah, contoh kita lihat barakallahu fikum pantunnya. Qala al-Imam Sa'di rahimatullah alaihi, "Wa man yu'addi an akhihi wajiba lahu ar-ruju'u ila wa yutaliba." Wa man yu'addi an akhihi wajiba lahu ar-ruju'u inna wa yutaliba. Barang siapa yang sudah menunaikan kewajiban saudaranya, mungkin hutang atau semisalnya, maka dia berhak untuk meminta kembali jika dia meniatkan. Paham ya? Jika dia meniatkan berhak untuk meminta kembali. Nah, kemarin hutang Bapak di toko sudah tak bayarkan, Pak. Jadi Bapak kalau bayar ke ana saja. Itu dia berhak. Paham belum? Tapi kalau dia ingin bersedekah, berinfak, "Pak, kemarin hutang Bapak di toko tak bayarkan." "Enggak usah dibayar aja, Pak. Itu hadiah buat Bapak." Berarti kan senang. Ya enggak? Dapat pahala orang tadi yang bayarkan hutang tadi. Paham belum ini? Nah, ini penting sekali ya. Contoh yang lain. Nah, barakallahu fikum, contoh yang lain, antum berdua jajan. Berdua jajan. Nah, yang satunya ini mungkin teman antum itu orang kaya lah. Orang kaya, orang dermawan gitu ya. Ketika jajan antum habis 10.000. Antum mau bayar, teman antum bilang, "Enggak usah, biar ana yang bayar." Biar ana yang bayar. Kira-kira
sah atau belum pembayarannya? Sah enggak? Sah. Dia pun senang temannya tadi yang dibayarin tadi. Paham belum? Tapi kalau dia meniatkan ini tadi anak bayarin antum cuman minjamin ya. Berarti tadi balikkan anda uangnya. Dia berhak mendapatkannya. Paham belum? Nah, seperti itu. Tadi memang dilihat dari niatnya. Kita lihat syarahnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih, makna hadza, makna ini anna kullaman adda an ghairihi dainan wajiban alaih. Bahwasannya barang siapa atau setiap orang yang telah membayarkan atau menunaikan hutang orang lain yang itu kewajiban dia, wa nawar ruju' alaih, dan dia meniatkan uang itu kembali kepada dia, fa innahu yurja' alaih, maka sesungguhnya uang itu bisa dibalikkan kepada orang tadi itu. Jadi dia membayarkan sementara gitu ya, membayarkan hutang sementara. Wa yalzam al-mu'adda anhu ma addahu anhu, dan wajib bagi orang yang sudah dibayarkan tadi itu untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan tadi itu. Paham belum? Jadi yang dibayarkan tadi itu kan cuma dibayarkan sementara. Nanti dia mengembalikan uang senilai dengan yang dibayarkan tadi ke orang yang bayarkan pertama tadi itu. Paham belum? Jadi gambarannya surahnya tadi itu gambarannya. Jadi si A punya hutang di toko, datanglah si B. Si B nanya kepada pemilik toko, "Bu, Pak, si A itu punya hutang di sini enggak?" "Punya." "Berapa?" 1 juta. "Ini aku bayarin." Jadi sudah lunas ya, Bu ya? Sudah lunas. Paham ya? Ternyata si B ini datang ke si A. "Hutang antum kemarin di toko sebelah, toko pojok sana sudah tak bayarin 1 juta. Nanti kamu bayarnya ke ana ya." Berarti tetap berhak mendapatkan uang 1 juta tadi karena dia meniatkan hanya membantu sementara tadi, ya. Nah, tapi kalau dia meniatkan hutang antum di toko pojok sana sudah tak bayari, tapi antum enggak usah bayar ke ana, hadiah buat antum. Selesai kan? Selesai. Paham belum ini? Paham soalnya ya? Nah, ini mudah sekali dipahami. Wa yadkhulu tahta hadza jami'u duyunil adamiyyin. Masuk dalam pembahasan ini seluruh hutang-hutang Bani Adam. Minal qard, baik itu pinjam meminjam. Nah, barakallahu fikum, contohnya antum si A minjam uang ke si B. Si C datang ke si B. Si A itu minjam uang ke antum ya? Iya. Berapa? 5 juta katanya. Minjamnya 5 juta. Si C bilang, "Ini tak bayarkan." Nah, tak bayarkan hutangnya si A 5 juta, tapi enggak usah bilang siapa-siapa. Dari siapa enggak usah bilang. Pokoknya ada muslimin yang bayarkan. Gugur enggak sekarang kewajiban si A bayar ke si B, sudah gugur belum? Sudah gugur, tertunaikan, dan si T dapat pahala karena dia meniatkan untuk sedekah uang 5 juta tadi itu. Paham maksudnya nih? Terkadang terjadi enggak seperti ini? Terjadi karena dibahas menunjukkan terjadi. Paham belum? Misal. Paham insyaallah? Na'am. Wassalam, salam itu jual beli tapi dia barakallahu minta barangnya dulu, uangnya terakhir. Paham belum? Nah, itu bai' salam. Bai' salam itu contohnya gini, barakallahu fikum, atau dibalik juga. Uangnya dulu barang terakhir. Paham ya? Uangnya dulu barang terakhir juga salam juga. Tapi biasanya kalau yang diinginkan di sini adalah apa? Dia barakallahu fikum. Ini harganya berapa, Pak? Harganya sop-sopan ini, sop-sopan ini 5.000. Ya udah, ambil dulu ya. Ambil dulu ya, berarti ngambil barang dulu. Paham ya? Uangnya nanti. Uangnya nanti. Statusnya apa ini statusnya sebenarnya? Hutang ya, hutang. Nah, itu nanti ternyata ada orang bayarkan gitu loh. 5.000 itu dibayar sama orang. Berarti sudah gugur belum hutangnya? Sudah gugur. Yang bayari tadi tergantung niatnya apa niatnya. Niatnya dia bayari sebagai sedekah atau bayari sementara gitu loh. Kalau bayar sementara berarti nanti orang yang apa istilahnya membeli sop-sopan tadi wajib mengembalikan 5.000 ke orang yang bayari tadi itu. Paham belum ini? Akh Abdul Ghafur. Ayo, na'am. Kita lihat sini. Wa asman sila' dan juga harga-harga barang. Harga-harga barang. Nah, barakallahu fikum, misalkan dia lagi kulaan atau belanja, harganya berapa di total gitu sama dia belum dibayar. Seperti hampir mirip dengan salam tadi ya. Nah, ini sekedar apa? Sekedar membeli barang tapi posisi belum dibayar, lah istilah hutang. Kan hutang kan boleh ya? Hutang itu boleh. Jadi barang yang antum beli dengan hutang itu udah milik antum itu loh. Antum mau jual lagi enggak masalah. Paham ya? Tapi udah statusnya apa? Hutang. Mau enggak mau antum mengembalikan hutangnya tadi itu. Contohnya antum beli madu 30 kilo atau berigian itu ya, 30 kilo, tapi hutang. Sah enggak jual belinya? Sah. Dia jual lagi ke orang lain, misalkan 30 kilo ini dia belinya 30 kilo ini misalkan 2.500.000 misalkan, dia belinya. Kok dijual 5 juta ya? Hak dia. Intinya dia mengembalikan apa?
hutang 2.500.000 kepada pihak pertama tadi itu. Paham belum? Jadi barang hutang itu sudah milik dia. Jadi jangan sampai ada lafaz, wah kok dijual lagi, wah masih hutang kok. Kalau udah milik dia bebas, intinya dia bayar hutang itu intinya. Perkara dia jual lagi urusan dia. Paham belum ini? Jadi intinya apa? Dia mengembalikan hutang tadi itu. Jadi kalau antum misalnya beli barang, beli motor telah, taruhlah beli motor. Motor apa? Motor Beat misalkan, motor Beat. Nah, kemudian belinya hutang, milik antum bukan motornya. Milik antum. Antum jual lagi boleh enggak? Boleh, intinya bayar hutang ke barakallahu penjual pertama tadi, itu intinya. Nah, ini penting sekali. Wan nafaqat al-wajibah lizaujat, dan juga nafkah-nafkah yang wajib untuk apa? Yang wajib diberikan untuk para istri. Contohnya, nah istri ditinggal di rumah, suaminya mungkin lagi umroh atau haji. Paham ya? Lagi umroh atau haji. Kemudian suatu ketika apa? Suatu ketika ada muslimin ngasih nafkah, ngasih uang kepada siapa? Istri yang ditinggal oleh suami tadi itu. Paham ya? Nah, boleh enggak nerima istri tadi itu? Boleh enggak nerima? Boleh. Paham ya? Boleh nerima, dan itu juga kalau muslimin tadi ngasih karena dalam rangka untuk apa istilahnya tadi? Berbuat baik, dapat pahala. Paham insyaallah ya? Nah, seperti itu. Kita lihat di sini, wal mamalik, dan juga nafkah-nafkah yang diberikan kepada para budak, wal aqarib, kerabat dekat, wal bahaim. Bahaim itu binatang ternak pun juga ada nafkahnya, itu enggak sembarangan. Antum melihara kucing jangan disiksa. Melihara misalkan kambing jangan cuma ditaruh di kandang terus, dikasih makan, kasih minum, enggak perlu dimandiin. Orang-orang yang melihara sapi itu lembu, itu kadang kita perhatikan perhatiannya sangat masya Allah. Dimandikan lembunya, diguyang istilahnya ya, dikasih makan, dikombor. Tahu kombor antum? Tahu kombor enggak? Dikasih minum. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, nutrisi dikasih juga. Energennya juga ada energen itu ya, polar. Itu energennya sapi ya polar itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu menunjukkan bahwasanya ada nafkah untuk hewan yang dia pelihara itu ada. Karena kalau seandainya kita melihara hewan cuma ditahan tok, dikurung tok, ancamannya neraka, hati-hati. Dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin. Seorang wanita masuk dalam neraka sebabnya karena seekor kucing. Bayangkan. Lah kenapa? Karena perempuan tersebut tidak membiarkan kucing nyari makan, dikurung terus, tidak pula dia ngasih makan gitu loh. Dia enggak ngasih makan, tapi dikurung kucingnya. Enggak dikeluarkan biar nyari makanan sendiri juga enggak. Nyeksa berarti kan? Jadi hati-hati barakallahu fikum. Kalau melihara sesuatu, burung, ayam atau kelinci atau hewan-hewan yang dipelihara, kasih makan, kasih minum. Paham ya? Karena malaikat juga memiliki hak. Naam. Berikutnya, wa yadkhulu fi hadza qada'ul dhamin wal kafil ma 'alal madmun anhu wal makfullah. Masuk dalam pembahasan ini adalah apa? Nah, barakallahu fikum, penunaian orang dhamin ini orang yang punya tanggung jawab, al kafil orang yang sebagai penjamin. Nah, barakallahu fikum, mungkin dia tanggung jawab terhadap anak yatim, penjamin anak yatim. Nah, barakallahu fikum, kemudian kok ada muslimin yang menjamin, paham ya? Ngasih juga harta di situ. Maka apa? Walau lam ya'dan fid dhaman, walaupun dia tidak minta izin untuk ngasih tanggung jawab, ngasih tanggungan, wala fil kafalah, dan juga tidak izin untuk memberikan jaminan, walal ada, dan tidak izin juga untuk memberikan santunan, maka ini semuanya apa? Wa hadza kulluhu idza nawar ruju'. Nah, ini semuanya kalau dia meniatkan untuk kembali uangnya, ya dikembalikan lagi, hanya minjamin, seakan-akan gitu. Paham belum? Fa in lam yanwi ar-ruju' fa ajruhu Allah. Tapi muslimin tadi yang ngasih uang, yang bayarkan hutang, bayarkan tanggung jawab, nah barakallahu fikum anak yatim, yang bayarkan jaminan anak yatim misalkan, itu enggak meniatkan untuk kembali uangnya, fa ajruhu Allah. Maka pahalanya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Paham insyaallah? Paham soal ini? Naam. Wala yurja' ala man adda'anhu. Dan harta yang sudah ditunaikan tadi itu enggak bisa kembali lagi karena dia enggak meniatkan balik. Dia niatnya apa? Tabarru'. Niatnya hanya sekedar ingin membantu. Nah, barakallahu fiikum, ingin membantu, ingin bersedekah atau berinfak. Mahum insyaallah? Naam. Berikutnya kata beliau, wa hadza aidan kulluhu fid duyun allati la tahtaj ila niyyah. Ini semuanya juga masuk dalam rangkaian apa? Duyun, hutang-hutang yang tidak dibutuhkan niat. Antum bayar hutang perlu niat enggak? Enggak perlu niat karena antum niat enggak niat bayar hutang gitu loh. Paham ya? Nah, ana mau bayar hutang tak niat dulu ya. Enggak ada. Antum niat enggak niat hutang dibayar. Jangan pura-pura punya hutang, pura-pura enggak tahu, jangan. Hutang
dikembalikan. Itu hutang tuh tanggung jawab berat. Nah, sampai-sampai sebutin dalam hadis itu orang yang jihad fisabilillah, itu kan mati syahid, ya enggak? Seharusnya kan bisa dikatakan langsung bisa menikmati surga, istilahnya gitu ya. Menikmati kenikmatan surga istilahnya. Tapi ternyata ada penghalang. Apa? Penghalangnya hutang. Jadi kalau punya hutang, kalau bisa dicatat. Nah, tapi pun kalau enggak dicatat diingat-ingat. Karena hutang itu ketika membayar enggak perlu niat. Paham ya? Enggak perlu niat. Karena enggak niat bayar hutang gitu loh. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, karena antum enggak niat akhirnya enggak sah, tetap sah. Ya enggak? Antum misalkan langsung bayar, bayar hutang ya. Enggak ada niatan bayar hutang ya. Sah enggak bayarnya? Sah saja, enggak perlu antum niatkan terlebih dahulu. Karena hutang bayar hutang ini karena apa? Karena kewajiban. Membayar hutang adalah kewajiban orang yang berhutang. Wa amma ma yahtaju ila niyatin zakawat wal kafarat, na'am wa nahwiha fala yu'addi an ghairihi illa bi idnih. Adapun perhatikan baik-baik ini yang butuh niat seperti zakat, bayar kafarah atau yang semisalnya jangan ditunaikan, jangan dibayarkan. Nah, barakallahu fikum, jangan dibayar orang lain kecuali setelah izin. Izin dulu. Bapak punya kafarah, Pak? Punya. Kafarah apa? Kafarah yamin. Ngasih makan 10 orang miskin. Izin dulu, jangan si fulan itu punya kafarah dia. Ngasih makan 10 orang miskin. Dia ngasih makan langsung gitu. Nanti double kalau dia enggak ngomong. Paham belum? Jadi izin dulu sama pemilik kafarah tadi itu. Paham belum maksudnya? Zakat juga sama, zakat fitrah. Antum ketika bayar zakat fitrah itu upayakan konfirmasi dulu dengan orang tua. Misalkan kita masih berada di tanggung jawab orang tua. Sudah dibayar belum, Pak? Sudah tak bayarkan, ya udah. Paham ya? Nah, kalau dia sudah bayar sendiri ya udah, enggak perlu kita bayarkan double gitu loh istilahnya. Konfirmasi terlebih dahulu. Nah, apa itu konfirmasi? Apa artinya konfirmasi? Konfirmasi terlebih dahulu. Apa konfirmasi itu? Apa istilah konfirmasi? Misalkan orang tua sudah masuk saatnya zakat apa zakat fitrah lah. Orang tua kita misalkan di rumah misalkan. Nah, kita kan apakah kita misalkan karena orang tua enggak mampu kemudian kita bayarkan zakat langsung atau konfirmasi dulu? Konfirmasi orang tua dulu, udah bayar belum? Belum, baru antum bayarkan atau langsung bayarkan langsung gitu. Konfirmasi dulu kan? Nah, konfirmasi itu apa? Apa konfirmasi, Man? Konsultasi ada sendiri, konfirmasi ada sendiri. Apa? Menghubungi terlebih dahulu. Kalau konsultasi itu minta kejelasan. Paham ya? Ini untuk apa obat-obatnya nih? Konsultasi terlebih dahulu, nyari keterangan. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kita lihat di sini, la ba'as. Kita lihat di sini, jadi izin dulu. Li'annahu hadzal ada la yubri' man uddiya anhu lihtiyajihi linniyatih. Karena penunaian ini atau pembayaran ini belum bisa melepaskan tanggung jawab orang yang ditunaikan. Jadi dia tetap wajib sampai dia tahu kalau sudah ditunaikan. Paham belum? Jadi ketika antum bayar zakat kan orang tua nanya dulu, misalnya antum pondok, sudah bayar sendiri belum? Oh belum, kalau belum dibayarkan di sana misalkan. Kan itu, konfirmasi. Nah, barakallahu fikum, hubungan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena hal yang seperti ini butuh niat. Orang bayar zakat butuh niat, ya enggak? Kemudian orang bayar kafarah juga butuh niat. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Beda bayar utang. Kalau yang bayar utang tadi butuh niat enggak? Enggak perlu niat, karena antum niat enggak niat bayar utang sah itu loh. Paham belum? Tapi kalau zakat ini antum enggak izin sama orangnya, enggak sah nanti khawatirnya, karena khawatirnya dia udah bayar, antum bayar 2 kali. Paham belum maksudnya ini bedanya? Paham bedanya enggak? Abdullah paham? Na'am. Kalau sudah paham berarti kita selesaikan pembahasan yang sebelumnya tadi. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang terakhir, yaitu al-wazi' at-tab'i kal-wazi' asy-syar'i. Nah, yaitu penghalang secara tabiat itu seperti penghalang secara syariat. Apa? Oh ya, na'am, afan. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala fi ta'liq al-qawaid wa usul al-jami'ah. Sedikit ini ya, kita baca dulu. Penjelasan mengenai apa? Wa man adda an ghairihi haqqan falahu ruju'in nawa. Barang siapa yang sudah menunaikan membayarkan hak orang lain, maka dia berhak untuk apa? Minta kembali kalau dia meniatkan.
Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Hadhil qa'idatu yanbaghi an yudhafa ilaiha qaydun." Kaidah ini, perhatikan baik-baik. Kaidah ini adalah apa? Selayaknya seorang itu untuk diikutkan padanya juga ikatan, ada ikatannya. Nah, kaidah ini an yudhafa ilaiha qaydun. Diidhafahkan, ditambahkan kepada situ apa? Qayd, semacam ikatan. Apa itu? Wa huwa in bari'al ghair bidzalik. Nah, kalau orang lain tadi yang dibayarkan tadi sudah berlepas diri gitu loh. Paham ya? Kalau misalkan dia hutangnya 1 juta, baru dibayarkan 500.000, berarti masih kurang berapa? 500.000. Nah, kan gitu. Dia tetap wajib bayar hutang 500.000 tadi itu. Yang 500.000 sudah dibayarkan orang lain. Paham belum ini Abdul Aziz? Perhatikan baik-baik. Nah, jadi kalau maksudnya beliau itu ditambahkan lafaz ini gitu loh. Kalau orang yang dibayarkan itu sudah berlepas diri dengan dibayarkan tadi itu sudah lepas tanggungan, maka barakallahu fikum dia barulah apa? Bisa mengambil barakallahu fikum uang atau tanggungan yang dipinjamkan tadi itu. Fatakunul qaidah idzan, berarti kaidahnya adalah man adda an ghairihi wajiban yabra' bihi bi niyatir ruju' alaihi raja' wa illa fala. Barang siapa yang membayarkan suatu kewajiban orang lain, barakallahu fikum yang dengan pembayaran tersebut akan berlepas diri, maksudnya terlepas diri dari tanggungan tersebut, biniyatir ruju' alaih, dengan niat apa? Nanti apa? Minta dikembalikan, minta balik gitu harta yang dibayar, harta yang dipakai untuk membayar tadi itu, raja', maka akan balikkan juga. Wa illa fala. Jika tidak meniatkan maka enggak dibalikkan. Qala bihadza tabayyana anna man adda an ghairihi wajiban falahu salatu halat. Ini penting. Dengan penjelasan ini nampaklah bahwasannya barang siapa yang menunaikan hak orang lain, suatu kewajiban orang lain, kalau dia tunaikan, dia bayarkan hutangnya, ada 3 keadaan. Ada berapa? 3 keadaan, kita lihat. Al-ula, pertama, an yanwi yarruju'. Orang yang bayarkan hutang tadi meniatkan untuk balik uangnya. Dia hanya meminjamkan sementara saja, ngelunasi sementara itu istilahnya. Paham belum ini? Isa. Ayo, yang kedua, as-tsaniyah an yanwi at-tabarru'. Muslimin tadi yang bayarkan hutang tadi meniatkan tabarru'. Tabarruk itu mengasihkan secara cuma-cuma, hadiah. Paham ya? Berbuat baik itu istilahnya ya. Menginfakkan, sedekahkan. Jadi dia bayarkan hutang tadi enggak pengen kalau dibalikkan uangnya. Paham belum ini? Paham belum ini? Ayo, mafhum insyaallah. Yang ketiga, as-salisah, an la yanwi syai'an, enggak meniatkan sesuatu apapun. Enggak niatkan balik uangnya, enggak niatkan juga untuk sedekah. Perhatikan ini yang ketiga ini. Bi an yu'addil wajiba an ghairihi bi qat'in nadar an kaunihi yuridur ruju' aw la yurid. Yaitu dia membayarkan kewajiban orang lain, contoh membayarkan hutang orang lain tanpa melihat barakallahu fikum keadaan dia membayarkan itu apakah ingin kembali uangnya ataukah tidak ingin kembali. Paham belum nih? Paham belum Abdurrahman? Paham? Jadi yang ketiga ini enggak niatkan sama sekali dia. Jadi ini bayarkan ya bayarkan ke orang-orang, biasanya orang-orang kaya kan gitu, ngasih ya ngasih gitu aja. Jadi ada 3 kemungkinan. Ima dia meniatkan dengan apa? Bayarkan hutang tadi pengen dibalikkan juga uangnya. Ima dia meniatkan sedekah, bayarkan hutang orang lain tapi pengen sedekah. Paham belum? Ima dia enggak meniatkan sama sekali, enggak sedekah wala barakallahu fikum minta kembali. Berarti kalau seperti itu bagaimana? Yang ketiga ini yang enggak dibalikkan juga karena enggak ada niatan sama sekali. Fa idza nawar ruju' raja', kalau dia meniatkan untuk kembali uangnya balikkan. Wa amma idza lam yanwir ruju', kalau seandainya enggak meniatkan kembali, aw lam yakun fi qalbihi niyyah ruju' wala ilmihi fa innahu la yurja'. Kalau seandainya apa? Dia tidak meniatkan untuk kembali uangnya atau di dalam hatinya enggak ada niatan untuk kembali, dan juga tidak mengetahui, maksudnya tidak pengen diketahui atau semisalnya, fa innahu la yurja', maka uangnya enggak perlu dikembalikan. Paham soal ini? Seperti ini terjadi enggak kira-kira? Terjadi, kadang terjadi karena pembahasan ini dibahas karena ada kejadian-kejadian yang terkadang kasusnya seperti ini tadi itu. Mahum insyaallah? Ayo, kita lihat yang terakhir. Qala al-mu'allifu asbahullah al-wazi'u at-tab'i kal-wazi' asy-syar'i. Penghalang tabiat secara tabiat itu seperti penghalang secara syariat. Secara tabiat manusia ketika ada racun, 1 gelas racun disodorkan, secara tabiat manusia dia mau minum enggak? Mau minum enggak? Itu namanya penghalang tabiat. Tabiatnya menghalang-halangi untuk dia minum.
Kalau seandainya dia barakallahu fikum disodorkan racun kok malah dia minum, itu berarti dipertanyakan 100% enggak orangnya ini. Pertanyakan. Jangan-jangan dia barakallahu fikum masih ada kena penyakit apa? Gila atau yang semisalnya. Kan racun dihadapkan disodorkan depannya. Secara tabiat orang bagaimana? Mau minum racun itu atau ada penghalang dari dalam? Ada penghalang namanya al-wazi' at-tab'i. Paham maksudnya? Jadi al-wazi' tab'i, penghalang secara tabiat itu, penghalang secara tabiat anil isyan untuk berbuat barakallahu fikum untuk tidak berbuat maksiat, ada penghalang kan? Penghalang secara tabiat untuk berbuat maksiat, apanya? Untuk berbuat maksiat ada penghalang tabiat. Itu seperti penghalang secara syariat. Bila nukron enggak ada keraguan lagi itu. Paham ya? Enggak ada sesuatu yang diingkari. Paham belum? Penghalang secara syariat misalkan larangan untuk berzina. Dilarang enggak secara syariat? Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinaan, mendekati arti dilarang apalagi berzina. Paham ya? Ini menunjukkan penghalang secara syariat. Paham belum? Kalau penghalang secara tabiat tadi itu racun disodorkan di depan antum misalkan. Kira-kira secara tabiat antum mau minum atau tidak? Enggak mau minum. Itu penghalang secara tabiat namanya. Paham belum ini? Ayo nanti pahami baik-baik ya. Kita lihat. Al-wazi' 'an asy-syai' huwal mujib litarkih. Penghalang dari sesuatu itu adalah sesuatu yang mewajibkan dia untuk meninggalkannya. Akhirnya dia meninggalkan racun kan? Karena ada penghalang secara tabiat tadi itu. Nah, kalau sudah enggak ada penghalang secara tabiat, mungkin dia stres karena racun kok diminum, istilahnya gitu. Nah, kita lihat. Wa ma'na hadza anna Allah harrama 'ala ibadihi al-muharramat siyanatan lahum. Makna ini adalah bahwasanya Allah telah mengharamkan atas hamba-hambanya perkara-perkara yang haram siyanatan lahum, dalam rangka untuk menjaga mereka. Wa nasaba lahum 'ala tarkiha wazi'atin tabi'iyyah, dan Allah telah menancapkan di hati-hati mereka untuk meninggalkan perkara yang haram itu apa? Penghalang-penghalang secara tabiat. Penghalang-penghalang secara tabiat. Nah, barakallahu fikum. Naam. Mohon salah ya. Ayo barakallahu fikum, seperti itu. Jadi sudah ada penghalang-penghalang secara tabiat. Wa wazi'atin syar'iyyah, dan juga ada penghalang secara syariat. Paham belum? Penghalang secara syariat itu beri dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Dalil dari Al-Qur'an maupun dalil dari As-Sunnah itu penghalang secara syariat. Penghalang secara tabiat ya tabiat manusia. Tabiat manusia itu kan enggak mau minum racun. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Contohnya di depan antum dihadapkan satu piring, nah barakallahu fikum, satu piring apa? Kaca pecah misalkan. Kaca pecah itu disodorkan depan satu piring. Secara tabiat mau enggak makan? Enggak mau, itu namanya al-wazi' at-tab'i. Paham ya? Penghalang secara tabiat. Kemudian secara syariat ada enggak? Ada. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri-diri kalian kepada kebinasaan. Lah antum makan apa pecahan beling tadi itu? Pecahan apa istilahnya? Pecahan kaca atau botol tadi itu kan berarti membinasakan diri sendiri. Haram. Itu namanya al-wazi' asy-syar'i. Penghalang secara syariat. Paham belum? Ayo kita lihat. Falladhi tamilu ilaihi an-nufus wa tashtahi ja'ala lahu 'uqubatin munasibatan litilkal jinayah. Maka sesuatu yang jiwa itu cenderung kepadanya dan menginginkannya, nah barakallahu fikum, maksudnya menginginkan sesuatu yang haram. Ini kembali ke yang haram tadi ya. Jadi kalau jiwa itu cenderung dan ingin melakukan perkara yang haram tadi itu, Allah Ta'ala meletakkan padanya hukuman-hukuman yang cocok untuk apa? Kriminalitas yang dia lakukan. Jadi kriminalitas dan kejahatan yang dilakukan itu Allah Ta'ala tetapkan hukum-hukumannya, khiffatan wa thiqalan wa mahallan. Baik ringan, berat maupun tempatnya sudah diletakkan semuanya. Mencuri dipotong tangannya, ya enggak? Berzina sudah menikah dirajam, ya enggak? Nah barakallahu fikum, seperti itu. Murtad dibunuh, kan itu. Mahum insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Ayo. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wa amal muharramat allati tanfir minha an-nufus. Adapun perkara-perkara yang haramkan yang jiwa itu lari darinya. Kalau antum lihat sesuatu yang haram, lari enggak kira-kira? Aslinya lari, ya, lari, menjauh. Falam yurattib 'alaiha haddan iktifa'an biwazi'it tab'i. Maka tidak ditetapkan di situ hukuman, mencukupkan dengan apa? Penghalang secara tabiat tadi itu. Racun di depan antum, enggak perlu orang melarang pun antum makan, enggak mungkin minum racun tersebut. Kecuali orang-orang sudah tidak, nah barakallahu fikum, normal lagi kan itu. Orang mau bunuh diri atau semisal minum racun karena enggak normal sudah. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Jadi akalnya sudah
mengalami apa istilahnya? Konslet itu istilahnya ya. Karena udah enggak normal lagi tadi akhirnya minum racun. Jadi penghalang tabiatnya udah rusak gitu loh ya. Allah musta'an. Kita lihat, nah iktifaan biwazi'it tab'i wa nufratihi anha. Nah, dalam rangka mencukupkan apa? Mencukupkan dengan penghalang setelah tabiat tadi dan juga larinya jiwa itu dari apa? Dari perkara yang haram tersebut. Wa dzalika ka'aklin najasat. Yang seperti itu seperti makan apa? Makan benda-benda najis. Sekarang di depan antum ada satu piring apa? TA1. Oh, TA1 antum kotoran manusia itu TA1 istilahnya. Nah, barakallahu fikum enggak perlu dibaca ya. TA1 itu kotoran manusia itu. Nah, kalau dibaca nanti terlalu vulgar. Barakallahu fikum. Jadi, contohnya ada satu piring di depan antum TA1 tadi itu. Paham ya? Kira-kira secara jiwa antum mau enggak makan? Karena ada penghalang tabiat tadi itu. Paham belum? Abdul Aziz. Perhatikan, ada penghalang tabiat tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi, paham ya istilah TA1, paham antum? Paham kan? Antum paham belum? Paham juga? Kalau belum paham nanti dipahamkan. Abdul Ghafur tahu TA1? Na'am. Nanti kalau belum paham dipahamkan. Cara bacanya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Wa dzalika ka'aklin najasa. Seperti itu contohnya adalah apa? Seperti makan benda-benda najis. Enggak mungkin jiwa ini pengen makan benda najis itu loh. Disodorkan aja dia enggak mau. Dekat aja dia menjauh. Wasumum wasyurbiha. Seperti racun-racun juga dan meminumnya. Racun di depan antum, racun tikus misalkan. Dihidangkan di depan antum racun tikus misalkan, satu gelas racun tikus, kemudian racun tikus yang bentuknya apa? Nah, barakallahu fikum seperti biskuit itu juga. Tapi racun tikus. Di dalam jiwa antum ada enggak penghalang untuk apa tidak memakannya, ada enggak? Nah, itu namanya penghalang tabi'i, penghalang secara tabiat. Paham maksudnya? Nah, fa innahu lam yurattib 'alaiha 'uqubatan iktifa'an bi nufratin nufus anha. Maka dalam keadaan seperti itu, dia enggak akan apa? Enggak akan ditentukan padanya hukuman karena mencukupkan dengan apa? Dengan jiwa itu udah lari darinya itu loh. Dihukum kalau dia melanggar itu baru benar. Nekat dia, racun tikus diminum sama dia, bunuh diri misalkan. Hukumannya apa? Karena dia bunuh diri. Paham belum? Karena setelah tabiat racun tikus enggak akan dia minum, ya enggak? Nah, barakallahu fikum orang-orang anak pang pinggir jalan itu, terkadang kalau kehabisan obat-obatan itu sembarangan apa-apa dihirup sama dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, intinya yang bisa untuk membuat mereka itu nge-fly atau yang semisalnya itu ya. Nah, itu terkadang sembarangan dia hirup. Nah, itu sudah hilang tabiatnya tadi, penghalang tabiatnya rusak itu. Nah, bal yu'azzar 'alaiha, bahkan dia dikasih hukuman. Yu'azzar itu kasih hukuman. Perhatikan baik-baik. Nah, bahkan apa? Dikasih hukuman. Naam. Kasairil ma'asi, seperti maksiat-maksiat yang ada. Allati lam yurattib 'alaiha 'uqubah, yang terkadang tidak apa? Tidak ditetapkan padanya hukuman. Karena apa? Secara apa? Tabiat itu orang lari dari maksiat itu loh. Kalau melakukan baru ada hukuman yang lainnya. Paham belum? Seperti itu maksudnya. Na'am, barakallahu fikum. Berarti sudah kita selesaikan pembahasan kitab ini, penutupan. Al-Khatimah, penutupan. Walhamdulillahi 'ala tamami fil bad'i wal khitami wad dawami. Tsumma shalatu ma'a salami sya'i'i 'alan nabi wa sahbihi wat tabi'i. Ini yang terakhir, upayakan dimasukkan dalam daftar hafalan antum. Setorkan hari Sabtu nanti, masih ada kesempatan yang sangat panjang. Naam, Kamis, Jumat 2 hari ya. Sabtu setorkan semuanya full. Nah, barakallahu fikum dari awal sampai akhir. Jadi caranya antum biar enggak gedandapan, enggak gerusa-gerusu. Ya mulai hari ini ada kesempatan gitu antum hafalkan tambahan-tambahan itu. Begitu hari Jumat diulangi lagi. Hari Sabtu setorkan. Paham ya? Full dari awal itu ya. Alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi li ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah ila akhirih. Sampai akhir ini. Walhamdulillahi 'ala tamami fil bad'i wal khitami wad dawami. Tsumma shalatu ma'a salamin sya'i'i 'alan nabi wa sahbihi wat tabi'i. Qala asy-syarih asbahullah, hamdulillah fi madda'il umur wa khitamiha. Kita pujian untuk Allah Ta'ala di awal permulaan kitab ini dan penutupannya. Wastidamatu dzalikal hamd min asbabiz ziyadah li fadlillah wa karamih. Dan terus-menerusnya istidamah, terus-menerus, dan terus-menerusnya pujian tersebut merupakan sebab ditambahkannya, bertambahnya. Na'am, barakallahu fikum, kenikmatan dan juga keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kemuliaannya. Wa hamdulillahi 'alal umur yujibu barakataha. Dan memuji Allah Ta'ala atas perkara-perkara yang ada
itu mengharuskan apa? Nah, mendatangkan apa? Berkahnya, wa zakaaha, kesuciannya, wa namaaha, pertumbuhannya, wa hifdhaha minal afat, dan juga penjagaannya terhadap apa? Penyakit-penyakit. Wa yujibu kamal intifa' biha, dan juga menimbulkan atau melahirkan kesempurnaan mengambil manfaat dengannya. Wa ana as'alullah bimannihi wa karamih alladzi tatalasha wa tatmahil fi janbihi dzunub an yaj'ala fi hadhihi risalati jami'a ma asyarna ilaihi min hadil fawaid wallahu muwaffiq lis-shawab. Dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan juga keutamaannya yang dengannya apa? Berterbangan dan hilang. Nah, barakallahu fikum dosa-dosa ini. Semoga Allah Taala menjadikan risalah ini, kitab apa? Al-Qawaidul Fiqhiyah ini, dan seluruh apa yang kami isyaratkan di dalamnya berupa faedah-faedah. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Dosa-dosa itu berterbangan dan hilang gitu ya. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Hanya Allah lah yang berikan taufik kepada kebenaran. Tamat biqalamil faqir rabbih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ghafarallahu lahu jami'adz dzunub. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Berarti sudah kita selesaikan pembahasan kitab ini, tinggal antum setorkan barakallahu fikum. Semoga sejak awal sampai akhir pembahasan ini walaupun enggak semuanya nyentel tapi ada yang nyentel. Ada yang masih melekat di benak antum karena nanti terulang lagi di kitab berikutnya, yaitu ringkasan dari Al-Qawaid Ibnu Rajab. Nah, itu nanti dikasih catatan kaki juga oleh Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Setelah itu masih ada satu lagi itu kan. Nah, barakallahu fikum, kita baca pada pertemuan yang akan datang nanti, yaitu setelah Idul Fitri insyaallah taala. Nah, mungkin Syawal atau yang semisalnya nanti. Nah, barakallahu fikum, perkiraannya setelah 15 Syawal kita awali lagi. Nah, kitab yang baru masih seputar apa? Al-Qawaidul Fiqhiyah. Setelah itu nanti kita anggap itu yang terakhir sudah. Barulah nanti kita masuk usul tafsir dan muqaddimah usul tafsir, masuk dalam pembahasan masalah tafsir. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.